Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau Bumi Mataram merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang didirikan oleh Raja Sanjaya pada abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah bagian selatan, dan kemudian pada abad ke-10 Masehi pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Dalam beberapa catatan menyatakan bahwa kerajaan ini berada di wilayah yang dikelilingi oleh gunung, pegunungan, dan sungai. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, Mater, yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikan kerajaan Mataram kuno sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan, alam, dan lingkungan. Selain terkenal dengan nama Mataram kuno, kerajaan ini juga banyak disebut dengan istilah Medang oleh penduduk Jawa. Istilah Medang ini muncul dari berbagai prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi di sekitar Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Kata Medang tersebut rupanya mengacu kepada sebuah keraton bernama Keraton Medang, yang terletak di wilayah kerajaan Mataram. Konon, asal-muasal nama Medang diperkirakan berasal dari nama pohon medang, yaitu pohon yang berasal dari wilayah tersebut yang dikenal keras dan kokoh. Menurut sejarah, kerajaan ini dikenal dengan Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram Hindu juga karena kerajaan ini sering berpindah tempat, sehingga berpengaruh juga pada nama kerajaan. Total kerajaan ini berpindah-pindah sebanyak 7 kali hingga sampai ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Kerajaan Mataram kuno merupakan penerus dari Kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Sewaktu berpusat di Jawa Tengah, kerajaan ini memiliki dua dinasti utama, yaitu dinasti Sanjaya yang mayoritas beragama Hindu, dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Adapun sewaktu kerajaan ini berpusat di Jawa Timur, kerajaan ini diperintah oleh dinasti Isyana. Sejarah berdirinya kerajaan Mataram kuno dapat diketahui dari beberapa sumber, antara lain prasasti, candi, dan catatan sejarah dari luar negeri. Prasasti Canggal yang ditemukan di lereng Gunung Merapi merupakan prasasti tertua yang menyebutkan nama Mataram. Prasasti ini dibuat pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, yang merupakan keturunan dari Raja Sana dari Kerajaan Kalingga. Raja Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram kuno periode tahun 732 sampai 760 Masehi. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Raja Sanjaya memerintah kerajaan dengan bijaksana, dan berhasil mempersatukan kembali bumi Mataram dan bumi Sambara yang sempat terpisah akibat pemberontakan Ratu Sima. Raja Sanjaya juga membangun candi Hindu di daerah Prambanan. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran ialah raja pertama dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Ia membangun candi Buddha di daerah Kalasan dan Mendut. Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Pada abad ke-8 Masehi, raja-raja dari dinasti Shailendra berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Bali, dan Nusa Tenggara. Mereka juga menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, India, Cina, dan Sriwijaya. Selain itu, di bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial juga berkembang dengan sangat pesat. Salah satu pencapaiannya yaitu pembangunan Candi Borobudur. Salah satu raja terkenal dari dinasti ini yaitu Samaratungga, yang membangun Candi Borobudur sebagai monumen agama Buddha terbesar di dunia. Tetapi pada akhir abad ke-9 Masehi, terjadi konflik internal di antara keluarga kerajaan. Anak Samaratungga yang bernama Balaputra Dewa menuntut haknya sebagai pewaris tahta. Ia bersaing dengan sepupunya yang bernama Rakai Pikatan, yang telah menikahi putri Samaratungga yang bernama Pramudawardhani.
Rakai Pikatan didukung oleh dinasti Sanjaya yang masih ada di Jawa Tengah bagian utara. Akhirnya, Balaputradewa kalah dan terpaksa mengungsi ke Sumatera bersama pengikutnya. Ia kemudian mendirikan kerajaan Sriwijaya sebagai basis kekuatannya. Rakai Pikatan dan Pramudawardhani kemudian memerintah bersama sebagai raja dan ratu dari kerajaan Mataram kuno. Mereka membangun Candi Prambanan sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia, dan juga melanjutkan pembangunan candi-candi Buddha lainnya seperti Plaosan dan Sewu. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Pramudawardhani, kerajaan Mataram kuno mengalami kemakmuran dan stabilitas. Menurut Prasasti Balitung, disebutkan beberapa nama raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram kuno. Selama masa berdirinya, kerajaan Mataram kuno sudah dipimpin oleh sejumlah raja. Sebagian di antara mereka pernah memimpin di Jawa Tengah, sedangkan sisanya memimpin di Jawa Timur. Berikut beberapa raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram kuno sewaktu di Jawa Tengah, di antaranya Raja Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warak, Sri Maharaja Garung, Sri Maharaja Rakai Pikatan, dan lainnya. Adapun raja yang pernah memerintah sewaktu di Jawa Timur di antaranya Empu Sindok, Sri Lokapala, Makutawangsawardhana, dan Dharmawangsa Teguh. Selain Prasasti Balitung, ditemukan juga Prasasti Ligor dan Prasasti Klurak, yang juga menyebutkan beberapa raja yang memerintah di kerajaan Mataram kuno. Di antaranya seperti Banu, Wisnu, Indra, hingga Samaratungga. Jika dilihat dari aspek politik dan pemerintahan, kerajaan Mataram kuno masuk dalam kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Meski banyak raja yang berkuasa berambisi untuk memiliki kekuasaan penuh di kerajaan Mataram kuno, tetapi kehidupan kerajaan ini dikenal dengan toleransi beragama yang sangat kuat. Penganut agama Hindu dan Buddha sama-sama hidup rukun, hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan candi-candi yang disebut sebagai peninggalan kerajaan ini. Berdirinya candi-candi Hindu dan Buddha itu tak lepas dari ajaran toleransi yang diajarkan oleh para pemimpin kerajaan Mataram kuno. Dalam masanya, raja-raja Mataram kuno dan rakyat memiliki perbedaan agama, yang mana kondisi tersebut merupakan hal yang biasa dan lumrah. Hal itu mengajarkan masyarakat dan raja tidak harus memiliki agama yang sama. Seperti salah satunya pernikahan antara Pramudawardhani, yang merupakan putri Rakai Garung alias Samaratungga dari dinasti Shailendra yang memeluk agama Buddha, dinikahkan dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang memeluk agama Hindu Shiva. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramawardhani kemudian sama-sama memerintah kerajaan Mataram kuno periode tahun 840 sampai 856 Masehi. Perekonomian kerajaan Mataram kuno sangat bergantung pada pertanian, khususnya pertanian padi. Kerajaan Mataram kuno juga mendapat keuntungan dari perdagangan maritim ke sejumlah kerajaan dari negara lain. Kerajaan Mataram kuno diduga memiliki jumlah penduduk yang banyak, dan tidak sedikit dari mereka berkehidupan cukup makmur. Kerajaan ini ditelisik mengembangkan masyarakat yang memiliki kepribadian dan kebudayaan yang kompleks. Hal ini menjadi alasan dibalik tingkat kecanggihan yang dimiliki oleh kerajaan Mataram kuno dibandingkan kerajaan lainnya dan peradaban mereka yang halus. Memasuki akhir abad ke-8 Masehi, kerajaan ini menyaksikan berkembangnya seni dan arsitektur klasik Jawa yang tercermin dalam pesatnya pembangunan candi. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi, hal ini berkaitan dengan ibu kota pemerintahannya. Diawali dari periode Kerajaan Medang yang berada di Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Wangsa Sanjaya dan Shailendra tahun 732 sampai 929 Masehi, kemudian berlanjut di Jawa Timur yang dipimpin Wangsa Isyana tahun 929 sampai 1016 Masehi. Pada awal abad ke-10 Masehi, terjadi bencana alam berupa letusan Gunung Merapi yang menghancurkan sebagian besar wilayah kerajaan. Hal ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, kelaparan, penyakit, dan kematian massal. Selain itu, terjadi pula serangan dari kerajaan Sriwijaya yang ingin merebut kembali wilayah-wilayah di Jawa. Untuk mengatasi krisis ini, Raja-Raja Mataram kuno memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan mereka ke Jawa Timur. Mereka memilih daerah Brantas sebagai lokasi baru, karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan strategis untuk perdagangan.
Raja pertama yang memindahkan ibu kota ke Jawa Timur adalah Empu Sindok, yang berkuasa pada tahun 929 sampai 947 Masehi. Ia mendirikan ibu kota baru di Watugaluh, Jombang. Empu Sindok merupakan pendiri dari dinasti Isyana, yang merupakan cabang dari dinasti Shailendra. Dinasti ini meneruskan tradisi agama Buddha, tetapi juga mengakomodasi agama Hindu dan agama lokal. Raja-raja dari dinasti ini berhasil mempertahankan kekuasaan mereka di Jawa Timur dan sekitarnya. Mereka juga membangun candi-candi baru seperti Belahan, Jawi, Kidal, dan Singhasari. Kerajaan Mataram kuno mengalami periode yang amat luar biasa pada masa kejayaan mereka. Meskipun sempat berpindah lokasi karena invasi dari luar pada abad ke-10 Masehi, tetapi mereka tetap bisa melanjutkan hidup dengan damai meskipun harus pindah dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Dengan demikian, pada akhirnya kerajaan Mataram kuno yang begitu dikdaya di masanya mengalami keruntuhan. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada abad ke-10 Masehi. Penyebab utama runtuhnya kerajaan ini yaitu adanya perselisihan antara masyarakat Jawa dan Sumatera. Pada dasarnya, keruntuhan ini disebabkan karena peperangan yang mereka lakukan melawan kerajaan Sriwijaya. Pada akhir abad ke-10 Masehi, diduga persaingan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram kuno Jawa menjadi lebih panas dari sebelumnya, yang diduga kedua kerajaan ini bermusuhan satu sama lain. Perselisihan itu terjadi akibat dendam Balaputradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya, kepada Rakai Pikatan, Raja Kerajaan Mataram kuno. Permusuhan dan perselisihan antara kedua raja tersebut terus berkembang dan berlanjut, bahkan ketika dinasti Isyana berkuasa. Ketika ibu kota kerajaan Mataram dipindah ke Jawa Timur, kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, tetapi dimenangkan oleh Empu Sindok yang merupakan raja kala itu. Keruntuhan kerajaan ini juga ditandai dengan wafatnya Raja Dharmawangsa yang merupakan cicit dari Empu Sindok. Kala itu, Raja Dharmawangsa tengah lengah karena merayakan pernikahan putrinya, sementara istana diserang oleh Aji Wurawuri dari Elwaram, yang diperkirakan merupakan bagian dari sekutu kerajaan Sriwijaya. Dengan runtuhnya kerajaan Mataram kuno, maka berakhirlah sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah kerajaan Mataram kuno. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.